Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sutihotu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jushak Setiawan Pangestu, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Negeri Sriwijaya dengan prodi Bisnis dan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil produk yang saya buat, yaitu dari bisnis model Canvas dengan produk Ricardo Briquet. Saya akan membacakan latar belakang terlebih dahulu. Ricardo Briquet atau arang briquet adalah arang yang terbuat dari bahan dasar tempurung kelapa, tepung tapioka, dan juga serbuk pemantik api. Lalu diolah dan dicetak. Hal ini bertujuan untuk memudahkan para pemasak dengan metode yang dipanggang atau dibakar. Kenapa Ricardo Briquet? Karena arang briquet ini adalah arang yang sudah diolah dengan campuran bahan lain. Tujuannya untuk mempermudah memasak dengan cara metode membanggang atau yang kita kenal dengan dibakar. Pengertian bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas adalah alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. Bisnis model Canvas berbentuk dokumen satu halaman yang bekerja melalui elemen fundamental bisnis atau produk, serta menyusun ide dengan cara yang koheren. Di sini ada 9 elemen bisnis model Canvas. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment yang pertama adalah tujuannya pasti kepada pendaki gunung, yang dimana pendaki gunung ini sangat membutuhkan alat-alat memasak yang sangat praktis, karena bisa dibilang ribet lah ya kalau misalnya bawa arang yang masih utuh, itu kan karena susah untuk menyalanya. Nah, untuk yang kedua adalah pedagang sate, yang dimana banyak komplainan pedagang sate ini menimbulkan emisi yang sangat buruk gitu loh, karena asapnya itu sangat banyak yang membuat orang penderita asma tuh menjadi sesak. Nah, yang untuk yang ketiga, tujuannya yaitu ke restoran, yang dimana restoran ini menyediakan makanan seperti barbecue atau yang makanan yang harus dipanggang seperti daging sapi dan yang lain-lain. Yang kedua adalah customer relationship. Nah, untuk yang pertama strateginya adalah suara konsumen, yang dimana suara konsumen ini sangat berpengaruh untuk produk yang saya ciptakan ini. Yang kedua adalah penilaian konsumen. Penilaian konsumen ini juga sangat bergantung pada kesuksesan produk yang saya buat. Yang ketiga adalah diskon harga, yang dimana diskon harga ini pastinya sangat disukai oleh para pembeli. Makanya kenapa Ricardo Briquet ini untuk awal peluncingan barang memberikan diskon harga. Oke, yang ketiga adalah value proportionals. Proportion. Sorry. Yang pertama adalah tersedia bentuk yang berbeda, di mana Ricardo Briquet ini mempunyai dua bentuk yang berbeda. Yang satu berbentuk lingkaran seperti donat. Yang kedua juga ada berbentuk seperti kotak, namun kita belum produksi. Oke. Yang kedua adalah jumlah isi yang berbeda. Jadi Ricardo Briquet ini mempunyai dua isi yang berbeda.
Dimana packing yang pertama ini adalah berbentuk plastik ya. Kita packing secara plastik. Ini satu pak isinya adalah 10 arang briket. Dan kedua, kita punya isi yang dalam bentuk box, yang dimana satu box itu adalah isinya 8 pak seperti ini. Berarti kalau kita konversikan secara pieces, satu box itu adalah 80 arang briquettes. Oke. Yang selanjutnya adalah harga yang terjangkau. Untuk harga satu pak Ricardo briquettes ini kita menjualnya dengan harga Rp4.000 saja. Dan untuk yang satu box itu kita menjual hanya Rp39.000. Selanjutnya adalah harga yang terjangkau. Nah, seperti tadi saya bilang, kenapa harga terjangkau? Karena harga Rp4.000 itu harga yang paling termurah daripada arang briquettes yang dijual di pasaran. Yang dimana arang briquettes yang dijual pasaran itu rata-rata dipatok harga dengan 5.000 sampai 6.000 atau bahkan ada yang sampai 8.500 per satu pak dengan isi 10 pieces. Oke. Selanjutnya adalah praktis. Ya betul. Karena dengan membawa satu pak ini dimensinya sangat kecil sekali. Karena ini dimensinya hanya panjang 10 cm dengan lebar kurang lebih 7 cm. Dimana ini bisa masuk ke dalam tas. Ya pastinya sangat simpel ya, karena ini kecil sekali. Ya, selanjutnya adalah ramah lingkungan karena tanpa asap dan tanpa bau. Ya betul. Karena Ricardo briquettes ini benar-benar tanpa asap dan tanpa bau. Serta untuk penggunaannya dengan cara dibakar. Dan penggunaan ini sangat gampang sekali. Ini hanya dipantik dengan korek. Lalu arang briquette ini apinya akan menyebar dengan sendirinya. Jadi tanpa ada pemicu lain seperti harus ditambah bensin, tambah minyak tanah, atau tambah kertas, itu tidak perlu. Ini hanya dipantik sekali, ini akan menyala semuanya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah key activities. Nah, untuk yang pertamanya adalah promosi produk di berbagai tempat dan store. Ya, yang pastinya hal ini sangat berguna sekali, apalagi dalam bentuk promosi produk dan berbagai tempat. Hal ini akan berguna untuk kelanjutan atau kelancaran, kesuksesan produk yang saya buat ini. Untuk selanjutnya adalah menggunakan kualitas yang baik. Tentu saja, di mana Ricardo briquettes ini menggunakan bahan dasar tempurung kelapa, arang tempurung kelapa yang kualitasnya cukup baik. Jadi tidak usah diragukan lagi untuk produknya. Nah, yang untuk selanjutnya adalah key partners, di mana pastinya produk ini akan bekerja sama dengan reseller, dan selanjutnya ada supplier, ketiga agen, dan pastinya kita akan mendistribusikannya ke toko-toko. Oke. Yang selanjutnya adalah key resources. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Kedua adalah teknisi atau karyawan yang memproduksinya. Yang ketiga adalah mesin untuk percetakan arang briquette ini. Dan yang keempat adalah bahan baku utama untuk memproduksi arang briquette ini. Nah, yang selanjutnya adalah channels atau yang pertama adalah sosial media, yang dimana sosial media ini sangat berguna sekali untuk mempromosikan ya. Kita bisa mempromosikannya ini di TikTok atau di Instagram
atau bahkan kita membuat web di Google itu bisa juga. Nah, selanjutnya adalah event di mana kita bisa memperkenalkan produk ini dan menjual produk ini di dalam event-event seperti bazar ataupun yang lain-lain. Dan yang keempat adalah door to door, di mana seperti sistem sales ya atau MLM. Ketika kita baru pertama kali meluncurkan produk, mau tidak mau kita harus menggunakan cara door to door, di mana kita menaruhkan produk ini dalam rumah ke rumah. Dan yang keempat adalah reseller. Ya, kita tentu sangat membutuhkan reseller, di mana reseller ini sangat membantu untuk mempermudah atau memperlancar penjualan produk Arang Brickets ini. Oke, selanjutnya adalah cost struktur. Oke, yang pertama adalah biaya produksi. Yang kedua adalah biaya bahan baku. Ketiga adalah biaya pemasaran atau iklan atau yang bisa kita sebut promosi. Yang keempat adalah kuota internet. Dan yang kelima adalah biaya untuk pengemasan atau packing. Dan untuk pembahasan yang terakhir adalah revenue streams. Yang pertama adalah jadi untuk memproduksi arang briket ini dari bahan baku sampai barang jadi, itu modal awalnya itu memakai uang pribadi. Ya. Yang kedua adalah dana dari investor. Ketika permintaan produk dari permintaan dari pasar ini sudah melebihi batas dan modal dari diri sendiri pun tidak cukup, mau tidak mau kita harus mencari investor untuk memperbesar produksi arang briket ini. Dan yang terakhir adalah sistem bagi hasil terhadap sales. Nah, dalam tanda kutip, jika ada perjanjian, di mana sales ini sangat penting ya untuk setiap perusahaan atau setiap pelaku pembuat produk, di mana tugas sales ini pastinya untuk pertama mempromosikan, dan kedua memperkenalkan, dan ketiga dia harus menjual produk-produk kita ini. Dan ketika produk ini kita bisa menjual, sales ini bisa menjual produk kita sesuai target, pastinya kita akan memberikan sistem bagi hasil. Oke. Selanjutnya, harapan Ricardo Brickets. Oke. Saya akan memberikan harapan kepada Ricardo Brickets ini. Ya, semoga harapannya Ricardo Brickets ini bisa dikenal masyarakat Indonesia, dan juga harapannya ya bisa sukses di dunia ekspor ke luar negeri juga. Oke, sekian presentasi bisnis model kanvas dari saya dengan produk Ricardo Brickets. Sekian dan terima kasih.